Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin, SSC MSc, yang kami hormati staf khusus Menteri Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Ibu Dr. Rita Panamati, SSMH, yang kami hormati Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Ibu Dr. Laksmi Dewi MPD, yang kami hormati narasumber dari Asosiasi Profesi Ortopedagog Indonesia, sekaligus dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Endang Rohiyadi MPD, narasumber dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pengembang Kurikulum Ahli Media, Ibu Dr. Farah Aryani, SPD MPD. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Hari ini, Kamis 23 Juli 2026, kita dapat hadir pada acara webinar dengan tajuk Perilisan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perkenalkan, saya Inga Rifa akan membawakan acara webinar kita kali ini. Hadirin sekalian, pendidikan inklusif hadir sebagai strategi sistemik untuk memastikan setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan belajar bersama di lingkungan yang ramah tanpa diskriminasi. Melalui webinar ini, kita akan menyimak pemaparan serta mendiskusikan penyesuaian panduan dan regulasi terbaru bersama para akademisi dan narasumber ahli demi mewujudkan layanan pendidikan yang setara, inklusif, dan bebas diskriminasi bagi seluruh murid. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melangkah ke acara inti, mari kita awali kebersamaan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap siap secara hikmat. Memasuki agenda berikutnya, mari kita simak bersama arahan sekaligus pembukaan webinar secara resmi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI MSI, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Mbak Rita, staf khusus Menteri Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Yang saya hormati Ibu Laksmi Dewi, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, beserta seluruh tim Puskurjar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang saya hormati Profesor Endang Rohyadi, Guru Besar dari UPI, seluruh unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama di dalam acara perilisan panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang saya hormati, kami dari BKPDM, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, tentunya terus berpegang teguh pada nilai bahwa pendidikan ini adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, tentunya tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal di dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hanya karena perbedaan kondisi ataupun kemampuan dan juga latar belakang maupun kebutuhannya. Sejalan dengan visi kami pendidikan bermutu untuk semua, Kemendikbudristek terus memperkuat berbagai kebijakan yang memastikan bahwa setiap siswa, setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara dan tentunya bermakna. Dan pendidikan inklusif ini menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan komitmen tersebut. Namun kita juga perlu menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemahaman yang belum merata, kemudian dilihat juga dari kesiapan satuan pendidikan, kemudian kapasitas daripada pendidik, hingga koordinasi antar stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan panduan yang mampu menjadi rujukan bersama di dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif secara sistematis dan tentunya berkualitas. Nah, panduan yang hari ini kita luncurkan, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan hasil penyempurnaan dari berbagai pengalaman implementasi, masukan dari para praktisi, akademisi, kemudian organisasi penyandang disabilitas, bahkan pemerintah daerah, dan juga berbagai stakeholder lain. Dan kami berharap panduan yang diluncurkan pada siang hari ini bisa menjadi acuan praktis di dalam planning, di dalam perencanaan, di dalam pelaksanaan maupun pendampingan, serta nanti ada aspek evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh tanah air ini. Lebih dari sekedar dokumen tentunya, panduan ini diharapkan menjadi
instrumen yang mendorong lahirnya lingkungan belajar yang benar-benar menerima terkait dengan keberagaman, kemudian menghargai setiap potensi dan juga bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya keberhasilan pendidikan inklusif ini tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, para guru, para orang tua, masyarakat, dan bahkan dunia usaha, dan juga berbagai mitra pembangunan. Agar setiap anak bisa tumbuh, bisa belajar, dan tentunya bisa berkembang secara optimal. Mari kita jadikan acara hari ini atau peluncuran panduan ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat komitmen kita, komitmen bersama di dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, sistem pendidikan yang adil, dan tentunya berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Mungkin demikian sambutan dari saya, dan dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, perilisan panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tonto Harudin yang telah membuka acara webinar kali ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan simak pengantar oleh Staf Khusus Menteri Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar kepada Ibu Dr. Rita Pranawati, SSMA, dipersilakan. Terima kasih Mbak Inga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Tonito Harudin, SSI MSc, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kami hormati Ibu Dr. Laksmi Dewi, MPD, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Yang kami hormati para narasumber, Profesor Endang Rohyadi, beserta tim, dan juga Ibu Dr. Farah Aryani. Sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan pantun. Burung pipit terbang ke rawa, hinggap sebentar di Batang Jati. Penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk semua, menggali potensi sepenuh hati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri acara peluncuran pedoman pendidikan inklusif yang sangat penting dan sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan bermutu untuk semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa hak pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan tidak hanya hak pendidikan, tetapi hak pendidikan yang berkualitas tentunya. Izinkan saya share screen. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita semua meyakini bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan soal bahwa pencerdasan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab kita semua. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, program wajib belajar 13 tahun itu menyasar kepada semua pihak, dan tidak ada satupun anak yang ditinggalkan atau no one left behind sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. tadi. Bapak Ibu, banyak sekali tantangan pendidikan dan kita semua sedang berproses untuk memenuhi pendidikan dengan tantangan masa depan yang luar biasa. Ada industri 4.0, kecerdasan artifisial, keamanan cyber,
perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, transisi energi, dan juga pengembangan ekonomi. Kemendikbudrismen hadir melalui partisipasi semesta, semua pihak dapat berpartisipasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, tidak hanya pendidikan yang didistribusikan untuk semua anak Indonesia, tetapi juga tetap yang berkualitas dan menggerakkan satu pusat pendidikan menjadi sebuah kewajiban, termasuk dalam konteks pendidikan inklusi, ada keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sering memaknai bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sama rata, yang adil itu adalah yang sama rata, tapi sejatinya paradigma pendidikan yang inklusif adalah yang memberikan pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka pedoman pendidikan inklusif yang sudah diadaptasi dari berbagai pihak dan disesuaikan menjadi bagian penting dari perwujudan kita untuk memberikan hak anak Indonesia, mereka yang berkebutuhan khusus, sebagai bagian dari perwujudan pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang holistik dan juga integratif, bukan hanya adil itu sama rata, tetapi memang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Inilah paradigma pendidikan inklusif yang terus harus kita kuatkan. Bapak Ibu sekalian, pendidikan inklusif sendiri ada dua bentuk sebenarnya, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, baik untuk anak disabilitas yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, tetapi juga pendidikan layanan khusus yang inklusif secara geografis, mereka yang mengalami bencana maupun dari situasi kondisi ekonomi. Pada Hari Disabilitas Internasional tahun lalu, Kemendikbudrismen meluncurkan 7 pilar akomodasi yang layak, dan pedoman pembelajaran pendidikan inklusif adalah salah satu dari pilar yang kita dukung. Di pilar keempat, yaitu adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Sedangkan pilar-pilar yang lain, 7 pilar kebijakan akomodasi yang layak ini menjadi bagian dari kebijakan yang mendasar bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif, mulai dari identifikasi murid penyandang disabilitas yang masih menjadi tantangan, dan kita berharap Bapak Ibu juga bisa terus menguatkan identifikasi yang sesuai, kemudian juga pengembangan kapasitas unit layanan disabilitas sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, kemudian pengembangan kapasitas guru, dan hari ini ada dari BKPDM menyelenggarakan peluncuran pedoman pendidikan inklusi. Ini adalah bagian dari adaptasi kurikulum dan pembelajaran sebagai bagian dari perwujudan pemenuhan hak. Selain itu juga penyediaan satgas dan teknologi pendukung, kemudian pembiayaan dan program afirmasi, serta melakukan penguatan dengan komunitas dalam murid pendidikan khusus. Tentu 7 pilar ini menjadi bagian yang tak terpisahkan agar akomodasi yang layak bagi terwujudnya pendidikan inklusif terus berjalan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan dan peluang pendidikan inklusi ini masih sangat banyak. Masih banyak penerimaan dari orang tua yang kurang baik bagi anak-anak disabilitas, kemudian juga stigma dan persepsi masyarakat, belum maksimalnya unit layanan disabilitas, masih perlunya peningkatan kapasitas guru, kemudian juga belum optimalnya data dan identifikasi murid, karena memang harus dilakukan oleh tenaga profesional. Kemudian juga aksesibilitas sarana dan prasarana yang terus sedang kita tingkatkan melalui digitalisasi, sehingga sarplasnya juga ramah disabilitas. Dan tentu sekolah inklusif ini penting untuk terus menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan individual kondisi anak-anak dengan ragam disabilitas. Bapak Ibu sekalian, tentu sekali lagi layanan pendidikan inklusif baik untuk anak disabilitas maupun berkebutuhan khusus tanpa disabilitas, serta juga layanan khusus yang tadi saya sebutkan. Nah, terkait dengan pendidikan inklusi, sebenarnya satuan pendidikan terus meningkat jumlahnya.
Dan itu seiring dengan meningkatnya murid penyandang disabilitas. Ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program kita, dan sejatinya pendidikan inklusi ini bisa diselenggarakan melalui sekolah inklusif, kemudian juga melalui SLB, dan juga melalui PKBM inklusif. Jadi layanan pendidikan kita juga tidak hanya untuk formal, tetapi juga non formal. Dan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam hal jumlah satuan yang memiliki murid dengan penyandang disabilitas, ini ada 62.000 totalnya, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan non formal, PKBM, SKB. Sedangkan jumlah peserta didik ini juga dari jenjang PAUD hingga SLTA. Artinya ini ada terus berkurang jumlah anak disabilitas yang mendapat pendidikan, ada potensi pengurangan itu, dan jumlahnya mencapai 240. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat SLB saat ini, Kemendikbud sedang membangun SLB di Papua Pegunungan karena ini satu-satunya provinsi yang belum ada SLB-nya, dan upaya melakukan identifikasi anak dengan disabilitas juga dilakukan dengan cara yang sederhana. Bapak Ibu bisa menggunakan profil belajar siswa di Play Store untuk melakukan identifikasi fungsi, sehingga ini menjadi awal identifikasi kebutuhan anak disabilitas, dan kita berharap upaya ini dilakukan sejak jenjang PAUD, sehingga jika teridentifikasi memiliki disabilitas, maka treatmentnya akan jauh lebih cepat, sehingga anak-anak juga tetap bisa jauh lebih mandiri dan dapat mengembangkan bakat minatnya secara lebih dini dibandingkan kalau teridentifikasinya sudah terlambat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di tingkat provinsi kita sudah memiliki 32 layanan unit layanan disabilitas dan 461 tingkat kabupaten kota. Tetapi memang ini masih terus perlu penguatan agar keberadaan unit layanan disabilitas yang menjadi center agar pelaksanaan pendidikan inklusi berjalan dengan baik. Ini sesuai dengan fungsi ULD yang menjadi mediator atau pusat rujukan untuk proses pembelajaran inklusi. Dan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan karena guru pendidikan khusus juga akan menjadi bagian dari unit layanan disabilitas itu sendiri. Jumlah yang sudah tinggi, kita harapkan meningkat juga kualitasnya. Dan dalam konteks pelatihan guru, sebenarnya kita juga sudah melakukan pelatihan baik tingkat dasar, lanjut maupun akhir, dan kita masih terus berharap bahwa setiap guru terutama bisa belajar melalui training guru pendidikan khusus tingkat dasar yang sampai hari ini sudah mencapai 206 peserta, dan kita terus berharap berlanjut, kemudian juga ada tingkat lanjut hingga tingkat mahir yang kita berharap terus bertambah jumlahnya, sehingga anak-anak yang ada di sekolah inklusif juga terlayani dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa pendidikan inklusif ini dilaksanakan dengan kebijakan tata kelola dan praktek pembelajaran yang optimal, menjamin hak pendidikan bagi semua murid, memberikan akses yang setara dan adil, mengembangkan potensi individu secara optimal, membentuk lingkungan belajar yang ramah dan toleran, mempersiapkan murid untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat, serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Saya kira prinsip pendidikan inklusi harus terus dikuatkan, mulai dari kesamaan hak, keadilan dan akses, hingga juga fokus pada potensi bukan keterbatasan, serta memperhatikan kebutuhan individual serta kebermanfaatan dan keberlanjutan. Secara fasilitas, sebenarnya kita juga ada dukungan buku melalui sistem informasi perbukuan dan buku digital Indonesia, yang di dalamnya banyak yang sudah menggunakan audio, sehingga bisa untuk teman-teman tuli bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, serta buku-buku braille yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman tunanetra. Ini menjadi bagian dari komitmen Kemendikbud untuk mewujudkan pendidikan. Bapak Ibu sekalian,
praktek pendidikan inklusi kita harapkan terus meningkat dengan peluncuran pedoman kali ini. Tentu setiap proses penyelenggaraan pendidikan inklusi itu ada perannya prosesnya hingga proses evaluasi, mulai dari penerimaan murid jalur afirmasi, deteksinya, lingkungan belajar yang akomodatif, kemudian juga sarprasnya, dan bagaimana sistem dukungan dan dijaring, misalnya adalah budaya disabilitas, satu pembelajaran keluarga puskesmas gitu ya. Dan di dalam konteks proses pembelajaran kita berharap ada peningkatan kualitas dengan dorongan ini melalui pelaksanaan pembelajaran, kegiatan kurikuler dan ekstra, program transisi, dan juga bagaimana pengelolaan dan pengembangan kelas. Kita berharap setiap prosesnya juga terus melakukan evaluasi dan ada perbaikan peningkatan kualitas pendidikan. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian upaya komunikasi di dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Saya izin mengakhiri dengan pantun, kapal berlayar menuju lautan, nahkoda tetap penuh keyakinan. Pendidikan inklusif terus berjalan, mewujudkan pendidikan yang berkeadilan kelanjutan. Demikian dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak kepada Ibu Tita Pratiwi atas sambutan dan pengantar yang telah disampaikan. Hadirin yang kami banggakan, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari narasumber pertama kita terkait konsep pendidikan inklusi dan bagaimana kondisi pendidikan inklusi saat ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Endang Rohyadi, MPD, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar tidak ya? Terdengar, Bapak. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Bidang Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Dr. Rotoni Taharudin, kepada Ibu Kementerian Bidang Pendidikan Inklusif, Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan di 3T, Dr. Rita Pramawati, yang terhormat juga kepada Ibu Dr. Lasmi selaku Ketua Puskur dari Kurikulum dan Pembelajaran, dan Ibu Parah nih selaku narasumber juga. Bapak dan Ibu, barangkali izinkan dulu saya membuka dulu, share dulu ya. Mungkin apa yang akan saya sampaikan itu sudah banyak disampaikan ya oleh Bapak Kepala Bidang Kebijakan Pendidikan dan oleh Ibu Rita ya. Itu sudah tersampaikan semua itu. Jadi saya hanya akan menambah saja sedikit terkait dengan bagaimana sih pendidikan inklusif dan apa sih fenomena yang terjadi di Indonesia itu. Tadi sudah banyak disampaikan, kenapa sih kita itu harus inklusif? Pada dasarnya kita berangkat dari setiap anak itu kan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan adalah menjadi hak yang sangat mendasar bagi setiap anak itu tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, gender, dan seterusnya. Itu yang menjadikan dasar kenapa sih pendidikan inklusif itu muncul ya. Sehingga inklusif itu pada dasarnya sebetulnya ingin memastikan gitu kan setiap anak itu untuk hadir, mereka juga belajar, berpartisipasi dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman. Nah, persoalan lain kenapa itu pendidikan inklusif itu menjadi penting, karena pertama keberagaman itu adalah sebuah kenyataan
Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Perbedaan atau keberagaman itu adalah sebuah fitrah, gitu ya. Yang kedua juga untuk mencegah diskriminasi. Pendidikan inklusif ingin memerangi masalah diskriminasi, gitu kan, dan tidak terjadi eksklusivitas dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan pendidikan inklusif itu sebetulnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan keempat itu untuk membangun masyarakat yang adil tentu saja dan peduli. Nah, tujuan akhirnya sebetulnya pendidikan inklusif itu ingin berharap setiap anak itu diterima, tidak ada penolakan. Setiap anak itu harus belajar, setiap anak juga harus berpartisipasi, dan setiap anak itu mesti berkembang, itu harus berkembang. Dan setiap anak juga harus dihargai. Nah, jadi pendidikan inklusif bukan hanya tentang diterima dan ditolak, tetapi tentang memastikan setiap anak itu mendapatkan kesempatan yang nyata untuk belajar dan tumbuh bersama tanpa ada kecuali. Jadi semua anak pada dasarnya itu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pendidikan inklusif itu lahir dan berkembang? Sebetulnya ada 3 periode gitu kan, dari pendidikan inklusif itu. Pendidikan inklusif itu memang diawali dengan munculnya tentang pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi itu pendidikan yang memang memberikan layanan pendidikan khusus pada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ini berjalan sampai sekarang sebetulnya, sehingga muncullah yang disebut dengan sekolah luar biasa itu di kita. Nah, tetapi dalam perjalanannya muncul juga sebuah kritik gitu ya. Sehingga ada perkembangan baru yang disebut dengan pendidikan integrasi. Dalam pendidikan integrasi ini ingin supaya anak itu belajar bersama-sama. Tetapi ada masalahnya di mana dalam pendidikan sistem integrasi itu anak masih harus menyesuaikan pada lingkungan, pada kurikulum. Sehingga ini juga mendapatkan sebuah kritik tajam sehingga muncullah gagasan baru yang disebut dengan pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif itu justru yang berharap itu adalah lingkungan atau kalau di sekolah itu kurikulum lah yang beradaptasi pada anak, bukan anak yang harus beradaptasi pada kurikulum. Ini 3 periode secara umum, secara garis besar tentang asal mula pendidikan inklusif. Jadi bukan sistem yang tiba-tiba, itu proses yang panjang, bukan ratusan tahun bahkan. Nah, tetapi pada dasarnya memang diawali dengan munculnya atau adanya disabilitas itu. Nah, jadi kesimpulannya sebetulnya titik berangkat dari pendidikan inklusif itu dimulai dari disabilitas itu kan. Yang awalnya itu bukan hanya ditolak, dulu itu zamannya sebelum mereka diterima bahkan diasingkan, bahkan banyak yang dibunuh juga karena dianggap itu sebuah aib gitu. Nah, titik berangkat ini akhirnya mengalami banyak perubahan perkembangan pendidikan yang akhirnya berkembanglah konsep pendidikan inklusif yang ingin merangkul semua anak tuh tanpa ada kecuali. Jadi memang dasarnya itu berangkat dari adanya para penyandang disabilitas. Oleh karena itu barangkali inti dari pendidikan inklusif itu lahir dari perjuangan hak pendidikan, nah terutama bagi anak dengan hambatan disabilitas, dan kemudian berkembang dan muncullah gerakan global itu kan, yang ingin memastikan setiap anak apapun perbedaan dan kondisinya itu dapat hadir. Mereka harus berpartisipasi dan belajar secara bermakna di sekolah, sehingga muncullah istilah yang disebut dengan educational for all, pendidikan untuk semua. Nah, oke, selanjutnya respon pemerintah dengan pendidikan inklusif itu sebetulnya Indonesia termasuk mungkin dulu di wilayah Asia itu termasuk negara yang paling responsif tuh terhadap pendidikan inklusif gitu. Nah, sehingga ini bisa dibuktikan
dengan regulasi-regulasi yang sudah cukup memadai, cukup banyak gitu kan yang akan mendukung terhadap pendidikan inklusif. Tadi juga sudah banyak disampaikan dengan membukanya berbagai puluhan ratusan sekolah itu dari berbagai daerah. Itu menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir gitu kan dengan adanya sekolah pendidikan inklusif itu. Nah, persoalannya juga mungkin pertanyaannya bagaimana sih dalam implementasinya? Nah, mungkin di sini mungkin titik ada permasalahan itu. Dan sebetulnya permasalahan-permasalahan ini juga tadi oleh Prof. Tony itu sudah banyak dibahas gitu ya tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia ini. Nah, fenomena perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia itu bisa dilihat misalkan. Pendidikan inklusif pada dasarnya kan ingin membuat sebuah layanan yang ramah pada semua anak. Tidak lagi terjadi diskriminasi, lalu membangun kesetaraan, dan semua anak pada dasarnya itu harus berkembang, tetapi sesuai dengan kapasitasnya. Tapi dalam perjalanannya ada miskonsepsi tentang kebijakan. Misalkan ada kebijakan inklusif, tapi berjalan bersamaan dengan muncullah sekolah-sekolah yang sekarang barangkali lagi populer itu. Ada sekolah Garuda, sekolah Raya. Di Jawa Barat ada yang disebut dengan sekolah Maung gitu ya. Dan sekolah-sekolah ini menjadi sekolah-sekolah yang sangat eksklusif sebetulnya. Jadi ada pada dua sisi. Di satu sisi pendidikan inklusif itu digerakkan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang menjadi miskonsepsi ya terhadap apa yang dilakukan. Distorsi juga terjadi pada konsep, gitu kan. Indikator pendidikan inklusif seolah-olah kalau ada anak disabilitas di sekolah reguler, itulah yang dimaksud dengan pendidikan inklusif. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Kekeliruan lain misalkan tentang ABK itu menjadi identik dengan disabilitas. Padahal disabilitas itu menjadi bagian kecil sebetulnya itu dari anak berkebutuhan khusus. Sehingga akhirnya disabilitas juga seringkali itu disebut sebagai anak inklusif. Ya. Nah ini persepsi-persepsi yang terus berkembang ternyata itu. Nah label sebetulnya kan bukan menjadi hilang, tapi justru muncul label-label yang baru itu. Juga diskusi itu juga terjadi pada praktek itu. Kita menyebutkan layanan pendidikan inklusif, tetapi dalam prakteknya itu integratif. Adaptasi kurikulum itu disederhanakan gitu, itu disederhanakan terhadap kurikulum. Keberagaman masih juga terjadi keseragaman. Gitu kan. Diferensiasi akhirnya justru dilakukan dengan cara melakukan pemisahan-pemisahan. Jadi ini masih terjadi gitu kan, penolakan-penolakan juga baik secara halus itu masih terjadi sekarang itu di kita itu. Tentu saja tidak semua gitu ya. Nah, tetapi hal-hal seperti itu masih tetap muncul. Jadi sekolah belum siap gitu kan, seolah-olah. Lalu tidak ada pendamping, guru tidak paham, orang tua bisa menerimanya. Gitu. Nah, semua-semua itu bagian-bagian dari persoalan-persoalan yang muncul dan itu menjadi sesuatu yang memang nampak dari tahun ke tahun bahkan sampai sekarang itu masih kondisi seperti itu. Nah, distorsi kelembagaan juga itu terjadi. Pendidikan inklusif itu masih bersifat cenderung administratif gitu ya. Orientasi kuantitas itu lebih banyak memang, tetapi secara kualitas barangkali kita masih jauh gitu kan untuk mencapai pendidikan yang ramah itu. Sehingga sekolah itu menerima bukan karena kesadaran itu, karena ada tuntutan-tuntutan atau karena ada takut ditegur gitu. Nah ini bagian-bagian dari hal-hal yang muncul kita di lapangan itu. Jadi masih terjadi ada gap gitu kan antara kebijakan dan penerapan terhadap pendidikan inklusif. Dan juga, nah
Kekeliruan itu juga terjadi karena mungkin ada sejarah awal ya kita lebih fokus pada disabilitas. Sehingga istilah inklusif itu seringkali dipersempit gitu kan. Dipersempit dengan cara kalau ada anak disabilitas di sekolah itulah yang disebut dengan inklusi. Dalam layanannya disebutkan itu sebagai inklusif tetapi pelaksanaannya itu masih integratif. Nah, kebijakan memang jauh menjadi lebih cepat gitu kan daripada kesiapan sekolah gitu. Dan ini juga sebuah fakta gitu. Jadi fokus pada anak ya seharusnya, tetapi justru seharusnya lebih pada hambatannya, pada sistemnya, bukan pada kondisi anak gitu. Dari guru memang uh, masih banyak yang belum siap dan belum percaya diri, kehadiran mereka dianggap justru menimbulkan masalah baru. Nah, seringkali juga kehadiran itu diukur secara kuantitatif, gitu, secara kualitatif. Nah, akibat kekeliruan-kekeliruan ini seringkali itu yang terjadi. Anak mungkin diterima, tetapi tidak benar-benar diberikan dalam sebuah layanan yang baik di sekolah itu. Anak kadang-kadang diserahkan sepenuhnya pada guru pendamping khusus, gitu. Bahkan akhirnya bagi-bagi tugas tuh antara guru pendidikan khusus dengan guru yang ada di sekolah reguler itu. Pembelajaran, penilaian, dan kurikulum juga seringkali tidak dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi semua akhirnya belajar pada kurikulum, konten, media yang sama. Gitu kan. Nah kadang-kadang juga anak prosesnya dipisahkan ketika proses terjadi proses pembelajaran. Nah anak bahkan banyak sampai sekarang itu ujungnya itu akhirnya dikembalikan ke SLB atau disarankan untuk masuk ke SLB. Dari sekolah merasa sudah inklusif gitu kan. Dengan ukuran karena di dalamnya atau di sekolahnya ada disabilitas. Nah, itu bagian-bagian yang menjadi fenomena pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di kita itu. Nah, sehingga intinya barangkali kekeliruan terjadi karena pendidikan inklusif di, dianggap hanya sekadar menempatkan anak disabilitas di sekolah. Gitu kan. Nah, lebih lanjut, barangkali kekeliruan dalam sistem layanan juga seringkali kita mengakui sebagai layanan yang sifatnya inklusif, tapi dalam praktek ya itu sebetulnya integratif. Jadi yang tadi disampaikan itu sebetulnya adalah cara-cara yang dilakukan dalam sistem integrasi, bukan sebagai cara-cara yang dikehendaki dalam pendidikan inklusif itu sendiri. Nah, dalam integratif tentu saja fokus itu menyesuaikan anak dengan sistem sekolah yang ada. Jadi anaklah yang harus beradaptasi. Kurikulum, metode, penilaian, nah lingkungan tidak berubah apa-apa. Sehingga anak disabilitas itu diharapkan dialah yang menyesuaikan. Nah, pendidikan inklusif tidak berharap seperti itu. Jadi fokus itu justru penyesuaian sistemnya dengan keberagaman peserta didik itu sendiri. Kurikulum, penilaian, metode, itu tentu saja lingkunganlah yang harus beradaptasi atau menyesuaikan. Jadi semua anak pada dasarnya harus dihargai, diberikan dukungan, dan dapat berkembang sesuai dengan potensi. Nah, sehingga ini berakibat diharapkan terjadi partisipasi yang secara penuh. Prestasi meningkat, tetapi bukan untuk prestasi yang sama, tetapi prestasi perkembangan yang memang sesuai dengan kapasitas setiap individu itu. Jadi masalah utamanya sebetulnya sekolah hanya menerima anak disabilitas tanpa melakukan perubahan. Ini masih sering terjadi. Nah, ujungnya akhirnya sekolah inklusif bukan hanya menerima tetapi mempersiapkan diri untuk semua. Di pendidikan inklusif itu pendidikan yang bermutu untuk semua anak, itu kan bukan untuk sebagian anak. Nah, fenomena yang terjadi itu masih sering gitu ya. Ini sebetulnya sudah disampaikan tadi. Banyak tuh sekolah-sekolah reguler akhirnya menerima tapi ujungnya itu dikembalikan gitu.
Mereka menerima tetapi dukungannya tidak dilakukan. Diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping dan seterusnya. Sementara penegasan arah yang benar itu sistem sekolah itulah yang harus berubah untuk semua anak. Sehingga kurikulum, metode, lingkungan, proses melakukan asesmennya dirancang agar dapat diakses oleh semua anak. Ada tanggung jawab bersama, belajar bersama, dan berpartisipasi penuh semua anak itu. Sehingga kesulitan dipandang sebagai sebuah tantangan sistem, bukan sebagai sumber masalah. Nah, apa upaya yang dilakukan atas fenomena itu? Nah, di sini barangkali justru panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif ingin mencoba menjawab persoalan-persoalan dispersepsi tadi dengan diluncurkannya buku ini itu diharapkan dispersepsi yang tadi muncul sekurang-kurangnya bisa ditekan gitu kan. Sehingga ada pemahaman yang lurus tentang pendidikan inklusif itu. Pembedaan adalah secara tegas tuh antara integratif dan inklusif. Menunjukkan fenomena yang masih keliru itu sedikit banyak barangkali bisa diluruskan dengan diluncurkannya buku seperti ini. Nah, bagaimana buku itu atau panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif? Barangkali ini nanti Ibu Farah nih yang akan memberikan gambaran apa sih isinya tentang panduan ini. Betul nggak itu? Akan memberikan meluruskan persepsi-persepsi. Tapi saya insya Allah karena saya sudah mencoba melihat dan membaca itu banyak hal yang diungkapkan dalam panduan itu sehingga diharapkan memang ini bisa memberikan tuntunan dan ini bisa menjadi acuan seperti yang disampaikan oleh Prof. Tony tadi. Ini diharapkan menjadi acuan, menjadi rujukan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga dispersepsi tadi sedikit banyak itu bisa ditekan keberadaannya. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sekelumit tentang pendidikan inklusif dan fenomena yang terjadi di kita itu. Nah, itu barangkali Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan sulit dipahami gitu ya. Itunya. Sehingga nanti saya Baik, bisa bicara lagi gitu ya. Mangga Ibu, saya kembalikan ke Bu Ange. baik. Terima kasih Pak Endang atas pemaparannya. Luar biasa sekali, Pak Endang. Pendidikan inklusif diselenggarakan karena pada dasarnya keberagaman adalah suatu fitrah ya Pak, yang harus kita terima, sehingga setiap murid berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan tanpa diskriminasi. Baik hadirin sekalian yang kami banggakan, kira-kira apa saja ya penyesuaian yang dilakukan pada panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif? Untuk tahu jawabannya, mari kita simak bersama penyampaian materi selanjutnya oleh Ibu Dr. Farah Aryani, SPD MPD. Kepada Ibu Farah, dipersilakan. Terima kasih Mbak Inge untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Prof. Tony Toharudin. Kemudian yang kami hormati juga staf khusus Menteri Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Daerah 3T, Ibu Dr. Rita Pranawati. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Ibu Dr. Laksmi Dewi MPD. Yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Endang Rohyadi MPD selaku narasumber dan sebagai perwakilan salah satu tim penulis. Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan, kemudian juga dari asosiasi profesi, dari akademisi, dari praktisi, kepala sekolah, pengawas, guru, dan juga Bapak Ibu perwakilan dari unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Senang sekali di sore hari ini saya ada kesempatan untuk dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait perubahan-perubahan yang ada di panduan pendidikan inklusif yang dikembangkan oleh Puskerjar.
Oke, saya izin ya Bapak Ibu untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan panduan pendidikan inklusif yang memang kami kembangkan, ini memang mengalami perubahan gitu ya. Nah, panduan ini memang kami susun sebagai upaya kami untuk membantu satuan pendidikan menerjemahkan kebijakan yang memang sudah dikembangkan. Oke, kalau kita berbicara pendidikan inklusif, tadi sebenarnya baik Ibu Dr. Rita, kemudian Prof. Tony dan juga Prof. Undang sudah cukup menjabarkan ya, sehingga saya hanya mencoba untuk menguatkan kembali dan mengingatkan kita semua bahwa pendidikan inklusif ini merupakan filosofi yang meyakini bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan belajar bersama di lingkungan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Nah, tentunya kita ingin agar semua murid mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini sebenarnya selaras dengan tujuan SDGs di keempat, di mana dikatakan di sana bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, gitu ya. Sehingga cukup jelas di sana bahwa setiap anak memang punya kesempatan yang sama. Sehingga dalam hal ini kita perlu mendudukan kembali hakikat dari pendidikan inklusif sebagai satu strategi yang sistemik untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh, di mana di dalamnya ada kurikulum, kemudian ada metode yang universal, serta tata kelola partisipatif yang hal ini juga yang memang perlu kita highlight tentunya memang untuk memperbaiki layanan pendidikan kita. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya proses untuk pengembangan panduan ini tentunya juga melibatkan berbagai pihak ya Bapak Ibu ya dalam proses pengembangannya. Perubahan memang sesuatu yang tidak bisa ditampik sehingga memang dari perjalanan kita menyusun pertama itu sebenarnya di tahun 2021 Bapak Ibu panduan untuk pendidikan inklusif, kemudian di tahun 2022 kita sudah mencoba menggunakan juga. Dan dari tahun 2002 sampai 2026 tentu ada hal-hal yang berubah gitu ya. Tentunya hal-hal berubah ini ada beberapa poin yang memang perlu kita ketahui bersama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentunya penyesuaian dengan kebijakan terkini. Jadi di tahun 2022 sebenarnya kebijakan akomodasi yang layak itu sudah ada, tapi memang masih berupa PP nomor 13 tahun 2020 dan juga turunan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga di tahun 2023 saat Permendikbudristek ini bergulir, kita masih menggunakan yang lama gitu ya. Nah, Permen ini sebenarnya teknis sekali sehingga Permendikbudristek ini coba kita terjemahkan ke dalam panduan pendidikan inklusif saat ini gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca di sana kita mencoba menjembatani kebijakan yang ada dengan bentuk-bentuk implementasinya di satuan pendidikan gitu. Jadi sudah ada gambarannya seperti apa. Nah, yang kedua kita menyesuaikan dengan peraturan terbaru nih Bapak Ibu. Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Nah, ini juga kita angkat dalam panduan kita sehingga memang lingkup untuk ragam murid di sana cukup luas gitu ya. Nah, yang kedua tentunya penegasan esensi pendidikan inklusif selaras dengan Manka Statement 1994, di mana di situ disebutkan bahwa kita mengakomodasi semua murid tanpa terkecuali, sehingga di panduan kita yang di tahun 2022 itu memang fokusnya adalah untuk anak berkebutuhan khusus. Di edisi yang 2026 ini keragamannya kita perluas gitu ya Bapak Ibu, gitu sehingga memang cakupannya bukan hanya murid berkebutuhan khusus saja. Nah, yang ketiga tentunya ini yang penting juga gitu ya. Kita ingin panduan ini tuh bisa membantu satuan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Karena juga tadi Prof. Tony juga menyampaikan di depan, kemudian Prof. Endang juga menyampaikan, Ibu Rita juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sebenarnya masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan. Pemahaman konsep yang belum rata, kemudian minimnya SDM ya Bapak Ibu yang dapat menangani keragaman murid, kemudian sarana prasarana yang minim, kesiapan satuan pendidikan juga untuk dapat memberikan layanan yang pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, hal-hal ini juga yang memang kita coba
tampung dan juga kita coba fasilitasi melalui panduan kita saat ini, sehingga memang harapannya panduan ini bisa membantu untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat tentunya penguatan peran dalam penguatan peran berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, karena memang tidak bisa ditampik ya Bapak Ibu ya, kalau tadi juga sudah disampaikan Prof. Endang, pendidikan inklusif ini kan sebenarnya perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pihak, karenanya memang terselenggaranya tentunya perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Nah, baik. Nah, ini kurang lebih kalau Bapak Ibu mau merefresh kembali ya. Gitu. Jadi, untuk di panduan kita saat ini memang ada pergeseran makna dari awalnya kita di tahun 2022 itu judulnya adalah Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif menjadi Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tahun 2026. Perubahan ini tentunya juga sudah didasarkan dengan berbagai pertimbangan dan berbagai data ya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaannya adalah di edisi 2022. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah juga menggunakan dan memanfaatkan panduan ini tentunya bisa memahami bahwa fokus untuk di edisi 2022 adalah mekanisme implementasi pendidikan inklusif dalam lingkup satuan pendidikan. Jadi lingkupnya masih lebih terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, namun seiring waktu berjalan kita juga selalu updating dengan melakukan berbagai kajian dan juga kita juga mendapatkan banyak masukan dari lapangan dan juga melihat fenomena yang ada, sehingga di tahun 2026 ini kita mencoba untuk memperluas jabaran dalam panduan ini gitu Bapak Ibu, sehingga memang maknanya jadi bergeser dari pelaksanaan menjadi penyelenggaraan, karena memang di sana kita bukan hanya membahas bagaimana mekanisme implementasinya di satuan pendidikan gitu ya, tapi kita juga lebih mengedepankan bagaimana kita bisa mengelola sebuah ekosistem pendidikan yang inklusif gitu, karena kembali ya, yang penting itu kan memang salah satunya bagaimana kita bisa menggugah semua pihak untuk dapat menunjang terbentuknya ekosistem pendidikan inklusif gitu. Sehingga melalui panduan ini kita ingin memastikan bahwa adanya keselarasan antara kebijakan dan implementasi dalam memenuhi hak pendidikan setiap murid, sehingga pendidikan yang berkualitas tentunya akan menjadi hal yang mudah untuk diwujudkan kita semua gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu melihat panduan ini jauh lebih lengkap dibandingkan panduan di edisi tahun 2022. Oke, nah berikut berbagai bentuk penyesuaian dalam panduan pendidikan inklusif saat ini. Jadi kalau sudah merujuk pada judulnya kan sudah cukup jelas nih ya Bapak Ibu semua. Judulnya di 2022 adalah Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Di edisi tahun 2026 ini sudah kita perluas menjadi Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif gitu. Jadi sudah bergeser makna ya, pelaksanaan menjadi penyelenggaraan. Nah, ruang lingkupnya juga berbeda nih Bapak Ibu. Di edisi 2022, kita fokus untuk kebijakan pendidikan inklusifnya memang fokusnya hanya untuk peserta didik berkebutuhan khusus ya PDBK. Jadi di sana kita jabarkan kebijakannya seperti apa, pelaksanaan pendidikan inklusifnya seperti apa, dan juga sistem dukungan pelaksanaan inklusif di sana gitu ya. Sistem dukungannya seperti apa. Nah, sementara di 2026 kita mencoba untuk menggali lebih jauh gitu ya konsepnya. Jadi yang pertama untuk konsep dasar pendidikan inklusif sendiri, di sana kita mencoba merangkul keragaman semua murid gitu ya gitu. Jadi bukan cuma murid berkebutuhan khusus. Kemudian kita juga mencoba untuk mengangkat filosofinya seperti apa, dan juga kita menjabarkan kebijakan yang mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang ketiga tentunya karena kita sudah menggali lebih jauh akan konsepnya, maka keragaman murid yang kita rangkul di sana juga lebih luas ya Bapak Ibu, karena juga kita menjelaskan dengan permen yang terakhir gitu ya. Nah, selain itu kita juga
menjabarkan bagaimana bentuk implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Jadi kalau tadi juga sudah dijabarkan berbagai masalah yang ada gitu ya. Nah, implementasi ini juga sudah kita selaraskan dengan regulasinya. Jadi kalau regulasi yang memang terakhir ada di sana itu kan yang 48 dan yang ATS tadi, di dalam panduan ini juga kita menjabarkan bagaimana bentuk penyesuaian-penyesuaian atau akomodasinya gitu ya, bukan hanya untuk murid kebutuhan khusus saja, tapi tadi untuk murid-murid juga yang memerlukan layanan khusus, juga termasuk anak tidak sekolah. Jadi di sini cukup luas cakupannya, bagaimana kurikulum dan sebagainya. Yang terakhir kita angkat adalah sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tentunya jauh lebih luas dibandingkan yang edisi tahun 2022. Aspek ketiga adalah keragaman murid. Nah, ini juga sama nih Bapak Ibu, di edisi 2022, fokus kami memang baru sebatas untuk murid kebutuhan khusus saja gitu ya. Tapi di 2026, karena kita sudah mendudukan kepada konsep esensi pendidikan inklusif dari Salamanca Statement, cakupannya kita perluas. Jadi bukan hanya murid berkebutuhan khusus saja dan variannya ya kalau tadi Prof. Endang juga menyampaikan ada disabilitas dan sebagainya ya. Eh, Kita juga melengkapi untuk layanan dengan murid yang memerlukan layanan khusus sehingga cakupannya lebih luas dibanding tahun 2022. Oke. Selanjutnya adalah aspek akomodasi yang layak. Di tahun 2022 ini sebenarnya juga sudah kita jabarkan, tapi memang tidak secara khusus ya Bapak Ibu gitu, karena memang meskipun di 2022 Permen 48 itu belum ada, tapi kita sudah mengacu kepada PP nomor 13 tahun 2020, sehingga memang bentuk-bentuk akomodasi yang layak juga di situ ada, tapi memang tidak dijabarkan secara khusus, jadi tidak selengkap yang sekarang. Nah, sementara di edisi 2026 kita mencoba melengkapi itu gitu ya. Jadi bagaimana bentuk akomodasi yang layak sudah kita jabarkan menjadi bab tersendiri gitu. Sehingga di dalamnya ada bagaimana kurikulumnya, ada akomodasi kurikulumnya seperti apa, bagaimana menyelenggarakan pembelajaran terdiferensiasi, bagaimana melaksanakan asesmen fungsional, bagaimana menerapkan program kebutuhan khusus di satuan pendidikan umum ya gitu. Karena tentunya akan beda cara penerapannya dengan kita menerapkan di satuan pendidikan khusus gitu ya. Termasuk untuk manajemen dan penjaminan mutunya gitu. Jadi memang kalau sebagai satu kemasan ya ini holistik banget gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang untuk di panduan ini kami berharap bisa nih memang menjawab kebutuhan terkait dengan akomodasi yang layak untuk di satuan pendidikan umum gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sistem dukungannya. Di edisi tahun 2022, dukungannya memang lebih sempit gitu ya, lebih terbatas. Karena tadi implementasinya kan memang hanya sebatas untuk di satuan pendidikan gitu ya. Sehingga memang bentuk dukungan yang terlihat di sana memang terlihat lebih sempit gitu ya. Karena memang yang ada bagaimana gambaran penjabaran peran pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dan orang tua. Namun di edisi 2026 ini jabarannya jauh lebih luas nih Bapak Ibu, bisa dikatakan jauh lebih holistik karena kita juga memaparkan satu peran pemerintah seperti apa, ya pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, kemudian unit layanan disabilitas, bagaimana bentuk pemanfaatannya, bagaimana mekanisme kerjasamanya, bagaimana dukungan organisasi, kemudian juga peran media nih. Jadi kalau saat ini kan memang media lebih bisa banyak berbicara gitu ya. Peran satuan pendidikan, peran masyarakat dan sebagainya sehingga memang cakupannya lebih menyeluruh ya untuk di edisi 2026 ini. Yang terakhir adalah inspirasi pembelajaran. Tuh, jadi panduan kami dilengkapi dengan contoh-contoh inspirasi pembelajaran. Di tahun-tahun sebelumnya, di 2021, 2022 juga contoh-contohnya sudah ada, tapi memang fokusnya masih untuk di pendidikan formal saja. Nah, sementara seiring waktu berjalan kita juga melihat nih, banyak juga nih murid-murid yang berkebutuhan khusus ada di pendidikan non formal. Sehingga itu juga yang kita highlight untuk di panduan kita saat ini. Sehingga contoh-contohnya melingkupi bukan hanya untuk pendidikan formal saja, tetapi juga untuk pendidikan non formal gitu ya, untuk di setiap jenjang sehingga nanti Bapak Ibu kami harapkan dengan adanya contoh-contoh inspirasi pembelajaran ini Bapak Ibu dapat mengembangkan lebih lanjut atau bahkan yang kami inginkan Bapak Ibu juga bisa berbagi inspirasi pembelajarannya nih untuk kesatuan pendidikan lainnya sehingga tadi terbentuknya untuk ekosistem pendidikan akan dapat
mempercepat terjadinya prosesnya gitu ya. Oke, baik. Untuk kita dapat memahami pendidikan yang inklusif, tentunya kita perlu kenal dulu nih keragaman murid ya. Tadi Prof. Nang juga sudah menyampaikan. Karena hingga saat ini di Bapak Ibu ya, fenomena yang terjadi di masyarakat, bukan hanya di masyarakat sih, tapi di satuan pendidikan sendiri masih banyak yang memaknai bahwa pendidikan inklusif itu hanya pendidikan untuk murid penyandang disabilitas kan gitu ya gitu. Jadi hal ini nih yang ingin kita luruskan. Jadi miskonsepsi-miskonsepsi yang ingin yang perlu kita luruskan, semoga bisa terjawab di panduan ini. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya untuk di pendidikan inklusif sendiri, kalau kita dudukan kepada esensinya dari Salamanca Statement tadi, sebenarnya kan cukup jelas ya. Jadi kita sebenarnya merangkul semua anak gitu ya, menempatkan semua anak dalam satu lingkungan yang sama gitu ya, tanpa memandang perbedaan. Dan di situ baik murid disabilitas, baik murid dengan yang memerlukan layanan khusus, murid dari daerah terpencil dan sebagainya. Jadi cakupannya lebih luas dari sekedar murid penyandang disabilitas. Jadi, kalau kita berbicara murid berkebutuhan khusus nih Bapak Ibu, ada murid dengan kondisi disabilitas yang memang identik dengan identik dengan akomodasi yang layak tadi gitu sebenarnya ya. Tetapi sebenarnya murid disabilitas ini kita bisa lihat langsung secara fisik gitu ya, langsung terlihat. Tapi ada juga nih sebenarnya murid-murid berkebutuhan khusus yang tanpa disabilitas, jadi nggak kelihatan gitu. Nah ini kan yang juga perlu kita highlight ya Bapak Ibu, karena murid cerdas istimewa, bakat istimewa, kemudian murid yang mengalami kesulitan belajar itu kan tidak terlihat gitu ya. Dan ini kadang-kadang mereka jadi kurang mendapatkan layanan karena nggak terlihat tadi gitu ya. Makanya penting sekali untuk kita paham tentang esensi murid berkebutuhan khusus sendiri gitu ya. Nah, selain murid berkebutuhan khusus, Bapak Ibu ada juga nih sebenarnya murid yang memerlukan layanan khusus gitu. Jadi tidak berkebutuhan khusus tapi dia perlu layanan khusus. Apa saja? Contohnya murid yang berasal dari keluarga miskin, tentunya mereka perlu penyesuaian yang berbeda, untuk permasalahan sosial dan emosi dan sebagainya gitu ya. Anak jalanan, kemudian anak dari masyarakat adat terpencil, anak dari daerah terpencil, anak yang di daerah bencana dan sebagainya. Jadi cukup luas sebenarnya nih cakupannya untuk murid dengan layanan khusus gitu ya. Nah, yang terakhir adalah anak tidak sekolah gitu ya. Nah, ATS ini juga sama nih. ATS ini cukup banyak angkanya lately gitu ya. Apa saja sih yang termasuk anak tidak sekolah ini? Satu, jadi ini termasuk anak-anak kelompok rentan ya Bapak Ibu. Ada pekerja anak, kemudian ada anak-anak korban kekerasan, anak yang menjadi korban perkawinan anak, jadi putus sekolah karena nikah muda gitu ya maksudnya. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum ya, dan juga anak-anak penyandang disabilitas yang tidak sekolah. Itu banyak juga karena fenomenanya masih banyak nih orang tua juga yang enggan menyekolahkan anak karena memang malu gitu. Jadi anaknya diumpetin gitu. Itu juga masih banyak. Itu masuk ke kelompok rentan. Jadi cakupannya cukup luas nih Bapak Ibu. Dan kita perlu paham supaya apa? Supaya kita juga bisa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk mereka semua gitu ya. Oke. Kalau kita berbicara pendidikan inklusif, salah satu yang memang perlu kita highlight peran di sana adalah akomodasi yang layak seperti apa. Jadi, pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan regulasi terkait akomodasi yang layak ini gitu ya. Diinisiasi dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, kemudian turun menjadi regulasi akomodasi yang layak melalui PP nomor 13 tahun 2020. Jadi PP ini yang kita angkat di panduan tahun 2022 sebenarnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, akomodasi yang layak sendiri sebenarnya sudah diturunkan menjadi Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 di mana penjelasan di sana cukup jelas ya, cukup teknis bagaimana untuk pelaksanaan di satuan pendidikan dan bentuk-bentuk yang diperlukan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara akomodasi yang layak, ini tuh merupakan modifikasi atau penyesuaian yang tepat untuk menjamin kesetaraan hak asasi bagi penyandang disabilitas. Tapi kalau kita tempatkan nih sebenarnya Bapak Ibu, yang memerlukan akomodasi yang layak itu tuh bukan cuma penyandang disabilitas, tapi semua murid ya, murid-murid yang berkebutuhan khusus, murid yang memerlukan layanan khusus, anak rentan juga sebenarnya butuh akomodasi yang layak gitu. Jadi memang di sekolah inklusif
atau dimanapun ini tetap perlu kita angkat gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya sejatinya nih semua sekolah kan wajib menerima murid kebutuhan khusus ya, atau setiap sekolah wajib menerima keragaman anak, sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah, bentuk akomodasi yang layak ini sebenarnya minimal ada 4 ini nih Bapak Ibu, ini minimal loh ya gitu. Jadi minimal adalah satu, penyediaan sarana dan prasarana. Jadi bagaimana pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik untuk di seluruh jenjang pendidikan ya gitu. Jadi seperti apa bentuknya. Nah, yang kedua adalah kurikulum. Ya, kurikulum nih. Jadi bukan hanya menyediakan kurikulumnya Bapak Ibu, tapi bagaimana nih kita mengakomodasi kurikulum ini supaya memang adaptif terhadap keragaman murid. Karena murid itu kan beragam ya kemampuannya. Nggak bisa nih kalau di sekolah umum kita samakan gitu ya pakai kurikulumnya. Tentunya perlu adanya modifikasi ya, penyesuaian di sana gitu ya, yang didasarkan pada hasil asesmen. Oke. Nah, selain sarana prasarana, kurikulum, perlu juga nih kita siapkan SDM-nya gitu ya. Nah, penyiapan SDM ini kan juga masih menjadi masalah ya hingga saat ini. Jadi, penyiapan dan penyediaan gitu, penyiapan dan penyediaan SDM yang sesuai untuk dapat menangani keragaman murid ya Bapak Ibu. Nah, karena memang hingga saat ini kan masih minim nih. Jadi kalau kita berbicara pendidikan inklusif, memang meskipun kita bilang menerima semua anak, tapi tidak ditampik hingga saat ini memang yang paling banyak kasusnya memang murid berkebutuhan khusus, makanya memang identik tadi karena memang yang banyak kasus itu. Nah, untuk penyiapan SDM-nya sendiri hingga sekarang kan masih jadi PR karena satu, guru-guru yang punya latar belakang pendidikan khusus masih kurang. Tapi pemerintah berupaya untuk mengatasi hal ini dengan adanya diklat pendidikan berjenjang ya, ya dari GTK itu. Jadi guru-guru dari sekolah umum juga dilatih kemampuannya ya untuk dapat menangani murid berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, selain SDM satu lagi nih yang penting Bapak Ibu anggaran ya. Jadi bagaimana penyediaan dukungan anggaran dan atau bantuan pendanaan gitu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara akomodasi yang layak, nih bagaimana penerapannya di satuan pendidikan satu. Bagaimana kita bisa mengakomodasi kurikulum gitu ya. Jadi, integrasi strateginya seperti apa, metodenya bagaimana, asesmen yang adaptif untuk semua murid seperti apa. Karena tentunya, saat kita mengembangkan asesmen atau, apa namanya, penilaian ya, seperti apa sih supaya memang itu adil gitu ya, adil adil untuk semua anak. Jadi bukan berarti disamain, tapi memang adil untuk semua anak. Sehingga tadi perlu dilihat lagi kan kemampuannya. Murid yang berkebutuhan khusus tentunya atau murid yang punya hambatan intelektual misalnya perlu penyesuaian yang berbeda gitu ya sehingga perlu disesuaikan maksud saya. Jadi bagaimana nanti di dalam kelas itu kita merancang pembelajaran yang terdiferensiasi. Bagaimana kita merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan anak gitu ya. Dan tadi bagaimana kita melakukan akomodasi untuk asesmennya gitu. Nah, hal-hal ini yang memang yang kita angkat di panduan kita gitu ya. Nah, selain untuk kurikulumnya sendiri, kita juga perlu nih mengembangkan tata kelola dan penjaminan mutunya. Supaya apa ya? Supaya kita bisa memastikan bahwa penyelenggara pendidikan inklusif yang kita laksanakan ini nih berjalan sebagaimana mestinya. Kalaupun ada kendala kita bisa tahu ya, bisa dievaluasi gitu. Nah, yang kita angkat juga dalam panduan ini adalah bagaimana kita mengembangkan manajemen satuan pendidikannya gitu. Jadi pengembangan budaya sekolah, karena kan penting juga nih Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai kita udah nerima murid kebutuhan khusus ya, atau murid keragaman murid, tapi kita tidak mengembangkan budaya sekolah yang saling menghargai misalnya gitu. Jadi isu-isu bullying kan juga masih banyak ya, sehingga memang penting sekali kita juga bisa mengembangkan budaya sekolah. Bagaimana kita merencanakan programnya, RKT-nya gimana, RKKAS-nya gitu ya, serta pemberdayaan tenaga kependidikannya. Selain manajemen satuan pendidikan, perlu juga nih kita mengembangkan atau nanti menindaklanjuti dengan sarana prasarana yang aksesibel gitu. Kalau keterbatasan berarti seperti apa nih yang perlu kita kedepankan lebih dahulu gitu misalnya gitu. Jadi penyediaan atau pengkondisiannya seperti apa gitu. Pengkondisiannya di kelas lah minimal seperti itu gitu. Jadi dalam panduan ini juga kita angkat untuk pengkondisiannya bagaimana gitu ya. Untuk pemenuhan sarana prasarananya juga seperti apa. Dan yang terakhir ya, penjaminan mutunya gitu. Karena proses untuk pemantauan standar kualitas itu sangat penting nih supaya tadi kita bisa memastikan bahwa pendidikan inklusif yang kita jalankan itu tuh bisa berkelanjutan gitu, gitu ya Bapak Ibu.
Baik, nah ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa pendidikan inklusif ini untuk dapat berkembang tentunya perlu dukungan berbagai pihak gitu ya. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dukungan atau siapa sebenarnya yang perlu terlibat di sana? Yang pertama ya pastinya bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat mungkin memang mengembangkan regulasi, kami mengembangkan regulasi gitu ya, tapi kami juga berupaya nih, salah satunya melalui panduan ini supaya apa? Supaya regulasi yang kita kembangkan ini bisa diterjemahkan dengan baik, diimplementasikan dengan baik di lapangan gitu ya. Nah, selain memang regulasi kita dan penyediaan kebijakan ya tadi kita juga perlu apa mensupport dengan apa panduan-panduan yang selaras dengan kebijakan itu gitu ya. Nah, selain dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada juga nih Bapak Ibu namanya unit layanan disabilitas. Nah, unit layanan disabilitas ini merupakan lembaga teknis yang memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk melayani murid disabilitas. Karena apa? Tadi kan salah satu permasalahan kita tuh memang SDM-nya ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, kalau dikatakan setiap murid itu perlu diakomodasi, tentunya memang tadi ada tenaga khusus yang bisa untuk memfasilitasi itu. Nah, masalahnya kan tidak semua satuan pendidikan itu ada ya guru pendidikan khususnya. Sehingga dalam hal ini, unit layanan disabilitas merupakan salah satu alternatif solusi yang bisa kita tawarkan untuk bisa mengisi kekosongan tenaga untuk tadi untuk tenaga ahlinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi unit layanan disabilitas ini nanti bisa membantu untuk eh, apa namanya melakukan asesmen diagnostik misalnya, kemudian memberikan apa terapi dan sebagainya gitu ya, atau juga bisa membantu untuk memberikan program kebutuhan khusus karena program kebutuhan khusus ini kan nggak hanya diberikan di satuan pendidikan khusus saja ya, nggak cuma di SLB nih kalau program kebutuhan khusus sekarang, tapi di sekolah umum pun di satuan pendidikan umum juga ada gitu. Jadi murid berkebutuhan khusus yang ada di sana juga berhak nih sebenarnya dapat layanan untuk si program kebutuhan khusus ini. Jadi misalnya kalau di sekolah kita, di sekolah umum kita nih ada murid kondisinya hambatan penglihatan gitu. Tentunya kan dia perlu ya kita ajarkan untuk gimana dia bisa mengenal lingkungannya gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan orientasi mobilitas, bagaimana dia bisa baca tulis braille misalnya. Nah, itu kan agak susah ya kalau di satuan pendidikan umum mungkin ketenaganya agak terbatas. Tapi di unit layanan disabilitas ini bisa gitu ya. Kalaupun misalnya nanti semisalnya apa di sekolah apa saya nggak ada gitu ya, terus ULD-nya jauh misalnya, bisa juga nih Bapak Ibu bermitra dengan satuan pendidikan khusus ya, SLB sebagai pusat sumber itu juga bisa sehingga memang kehadiran satuan pendidikan di sini juga selain sebagai implementator utama yang menyelenggarakan proses pendidikan inklusif, tapi tadi bisa juga mengusung untuk fungsi kemitraan gitu. Nah, selain itu adalah ada juga nih peran dari organisasi dan juga media gitu ya. Perannya cukup besar nih kalau menurut saya. Jadi masing-masing kita tentunya punya porsi peran yang berbeda, tapi percayalah masing-masing dari kita bisa saling menunjang. Organisasi ini bisa berperan untuk pengawasan, untuk advokasi gitu ya, untuk penyebaran informasi, untuk edukasi inklusif ke publik. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya, media itu tuh efeknya sangat besar gitu ya untuk apa namanya kita menginformasikan sesuatu sehingga untuk dukungan pendidikan inklusif sendiri peran media tidak bisa ditampik gitu ya, sehingga kita juga bisa memaksimalkan di situ. Yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Tuh, elemen pendukung sosial yang menciptakan lingkungan ramah disabilitas di luar sekolah. Jadi ini juga sama memegang peranan yang penting gitu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita tentunya perlu bersinergi bersama untuk mendukung terlaksananya pendidikan inklusif sehingga semua murid dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya izin stop share screen. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Inga. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak Bapak. luar biasa atas pemaparannya. Jadi tadi ada beberapa penyesuaian ya dari panduan sebelumnya, dan tentunya versi yang terbaru ini lebih lengkap karena telah dilakukan penyesuaian dengan kebijakan terkini, ada penegasan esensi pendidikan inklusif, ada juga bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menjabarkan bentuk penyesuaian dan akomodasi yang lebih luas, serta sistem dukungan penyelenggaraannya yang lebih luas juga. Dan panduan tahun 2026 ini bukan hanya mengakomodasi murid berkebutuhan khusus saja, tapi juga untuk murid dengan kondisi rentan dan murid dengan layanan khusus.
Baik, hadirin sekalian, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Antusiasme ruang virtual siang ini luar biasa. Kami menginformasikan bahwa kami telah menerima banyak sekali pertanyaan, baik melalui kolom chat YouTube maupun kolom komentar siaran langsung kita. Tim kami juga sudah bergerak cepat nih mengkurasi dan mengkelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan topik yang paling banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita akan membaca pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Bayu. Bagaimana CP untuk murid kebutuhan khusus di sekolah inklusif? Dan apakah sekolah perlu membuat perencanaan pembelajaran yang berbeda untuk murid berkebutuhan khusus? Mungkin pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Ibu Farah. Dipersilakan kepada Ibu Farah. Oke, baik, terima kasih Mbak Inge. Waduh, pertanyaannya saya rasa pertanyaan sejuta umat nih kayaknya ya. Nah, alhamdulillah ditanyakan di sini sehingga nanti semua juga bisa mendengar jawabannya ya. Jadi untuk CP yang digunakan di sekolah umum ya untuk murid kebutuhan khusus. Apakah CP-nya berbeda? CP-nya sebenarnya bisa sama Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan CP yang sama gitu ya di satuan pendidikan umum. Tinggal memang dilihat kondisinya lagi. Dari CP yang ada itu bisa kita sesuaikan tadi, bisa diakomodasi ya, dilihat lagi kondisi muridnya berdasarkan hasil asesmen. Makanya sangat penting sekali kita melaksanakan proses asesmen sebelum kita melakukan proses pembelajaran gitu ya. Jadi bisa sama kok gitu ya, tinggal nanti dilihat kondisinya. CP pendidikan khusus bisa dipakai nggak? Bisa, tapi itu pilihan terakhir. Pakai dulu CP yang umum gitu ya, kita modifikasi dulu. Itu jawabannya. Yang pertama. Kemudian apakah kita perlu membuat perencanaan pembelajaran yang berbeda nih untuk ada anak kebutuhan khusus gitu ya atau anak yang berbeda dengan anak pada umumnya? Apakah perlu? Tidak perlu gitu ya. Jadi perencanaan pembelajarannya cukup satu saja Bapak Ibu gitu ya. Tinggal nanti kita bisa meng-highlight penyesuaian bentuk-bentuk penyesuaian. Jadi misalnya kayak tadi nih kalau kita pakai CP yang umum tapi ada anak kebutuhan khusus di sana, kita bisa menandakan indikator yang beda. Jadi bisa membuat indikator yang beda. Atau kalau ekstrim sekali, oke, boleh tujuannya beda karena ekstrim banget nih kemampuannya berdasarkan hasil asesmen gitu ya. Nah, nanti tinggal dari indikator itu atau dari tujuan yang berbeda itu kita turunkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran juga sama harusnya dengan murid-murid pada umumnya gitu ya, murid-murid lain. Tapi kalaupun yang beda nanti bentuk akomodasinya ya. Jadi kalau langkahnya ada yang oh ini langkahnya agak beda nih karena anaknya agak sulit melaksanakan itu. Boleh nanti kita ganti langkahnya yang sesuai tentunya gitu. Jadi bisa kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan anaknya atau karakteristik anaknya. Makanya sangat penting kita melaksanakan fungsi asesmen itu di awal gitu ya. Dan yang perlu juga kita highlight akomodasinya seperti apa? Bentuk nanti asesmennya gitu. Jadi jangan sampai ini udah kita bikin akomodasinya sudah dibedain, sudah disesuaikan nih indikator atau tujuannya, asesmennya disamain. Ya enggak ya, jadi asesmennya mengacu kepada indikator atau tujuan yang tadi sudah ditetapkan gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan kondisi muridnya. Demikian. Terima kasih banyak Mbak Farah atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, ini nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Endang ya. Pertanyaan kedua dari Ibu Najwa, apakah semua murid berkebutuhan khusus itu wajib diterima di sekolah inklusi atau lebih baik di SLB? Bagaimana Pak Endang? Boleh silakan dijawab. Baik. Begini ya. Sebetulnya dengan munculnya pendidikan inklusif, integrasi, segregasi, itu sebetulnya sebuah pilihan sebetulnya. Jadi tidak juga pendidikan inklusif untuk memaksa, gitu kan? Nah, itu akan tergantung pada kesepakatan orang tua dan anaknya itu sendiri sebetulnya. Tetapi akan jauh lebih bagus gitu kalau memang itu bisa masuk ke sekolah reguler dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi kalau misalkan dipandang bahwa anaknya lebih seksi atau lebih enak itu di sekolah khusus gitu kan, tidak juga untuk dipaksakan karena pendidikan inklusif bukan untuk memaksakan seseorang gitu ya masuk di sekolah tertentu gitu kan. Nah, sehingga pendidikan inklusif itu bukan mau menghilangkan juga
sekolah luar biasa itu ya atau pendidikan khusus. Jadi itu sebagai pilihan. Nah, yang mungkin ada beberapa pertimbangan itu justru dari sekolah reguler gitu ya, itu justru ditransfer ke sekolah khusus dengan alasan ini saya tidak memahami gitu kan. Di sekolah pendidikan khusus juga awalnya guru-guru tidak memahami itu sebetulnya tuh. Gitu ya. Nah, tetapi kecuali kalau ada pertimbangan-pertimbangan dan itu menjadi keputusan dari orang tua, itu itulah ya mungkin itu akan menjadi jalan terbaik. Tetapi yang diharapkan karena begini, bagi sekolah pendidikan khusus atau SLB, gitu kan, SLB yang terbaik itu sebetulnya SLB yang justru bisa mentransfer tuh, anaknya itu ke sekolah reguler itu. Karena itu menunjukkan adanya sebuah kemajuan. Tetapi kalau dari sekolah reguler itu ke SLB, kecenderungan yang sekarang ya, itu justru dipandang bahwa di SLB jauh lebih uh, cocok gitu kan. Padahal itu sekadar menghindari gitu kan dari kondisi anak yang ada di sekolah itu. Jadi pada intinya gitu ya, pendidikan inklusif itu menjadi sangat terbuka, itu kan tidak juga memaksakan, semuanya akan berpulang. Sistem-sistem itu akhirnya menjadi kaya sebetulnya. Ada sistem yang sifatnya segregasi, ada yang integrasi, ada yang inklusif. Bagi kita itu adalah ruang-ruang ya yang dapat membuka sebagai sebuah pilihan. Yang tidak boleh itu adalah kita menetapkan sebagai pendidikan inklusif, ya, adalah layanan yang sifatnya inklusif, tetapi justru dalam prakteknya itu jauh dari pendidikan inklusif, tetapi bersifat integratif, gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya, tetapi berharap memang pendidikan inklusif itu, gitu kan, menjadi sebuah pilihan. Kenapa? Karena banyak riset yang dilakukan, mereka ternyata jauh lebih berkembang. Tapi semuanya akan dikembalikan kepada orang tua dan anak. Karena yang akan menjalani itu adalah orang tua dan anak itu sendiri. Oke, mudah-mudahan ini dibantah itu ya, sehingga kita bisa diskusi panjang gitu sebetulnya. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Ninda. Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan tidak perlu khawatir, kami menyediakan QR yang bisa di-scan. QR tersebut nanti berisi formulir yang dapat Bapak Ibu isi untuk mengajukan pertanyaan. Boleh bersiap untuk capture QR-nya. Cukup ya Bapak dan Ibu, hadirin kami hormati sebagai pengingat bersama bahwa seluruh dokumen resmi mulai dari panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif hingga dokumen tunjang kurikulum lainnya dapat diakses secara legal dan lengkap melalui laman resmi kurikulum yaitu kurikulum.kemendikbud.go.id. Hadirin yang luar biasa, sebagai penutup persamaan kita siang ini, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Cakepnya ya Bapak dan Ibu. Memulai hari dengan positif, sambut pagi dengan gembira. Ayo pelajari panduan pendidikan inklusif, wujudkan pendidikan yang mutu bagi semua. Terima kasih atas partisipasi aktif hadirin sekalian. Sampai jumpa di ruang kolaborasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Atur nuhun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Enggak, badai pamit atuh ya. Yang mau pamit Makasih duluan Bapak itu Ibu. parah. Ya, makasih Saya Perunda. pamit. Sama-sama. Makasih. Ya, makasih Bapak Ibu semua.